Oke guys, hari ini kita mau benerin dulu power window yang sebelah kiri nih, pintu depan sebelah kiri. Jadi si kacanya itu kalau turun, set dia cepet. Kalau naik, nah kadang pelan, tengah-tengah pelan, habis itu naik, gitu. Jadi kemungkinan sih ini ada part yang pasangnya kurang pas aja mungkin ya. Jadi nanti ini kita bongkar dulu, kita cek nanti kondisi regulator power window-nya seperti apa, oke? Tuh, ini turun, nah ini naik nih. Tuh, naiknya itu jadi kayak berat, gitu. Jadi sekarang ini kita rapin. Oke guys, jadi ini udah selesai kita benerin. Jadi tadi itu cuma digeser baut ininya doang guys. Nih, di setel ulang, ya kan? Sekarang apa namanya? Ini udah lumayan lancar nih. Ini turun. Oh. Nah, naiknya pun sekarang udah lancar guys, gitu. Terus tadi kita kasih ini nih. Silikon lubricant untuk di karet-karet sininya. Gitu guys, oke. Terus udah mungkin untuk apa namanya, benerin power window. Jadi sekarang kita pasang balik aja si door trimnya. Selanjut hari ini kita mau pasang spacer di roda belakang, ya kan. Jadi seperti biasa kalau velg lebar rata seperti ini tuh dia bagian belakang itu posisinya masuk atau di dalam fender gitu kan. Nah kalau yang depan ini udah oke. Tuh, udah pas lah ya. Nah kalau yang belakang ini kurang keluar sedikit. Jadi ini kita udah siapin baut roda panjang. Tuh, baut roda panjang. Nanti baut roda standarnya kita ganti. Terus nanti untuk kebutuhan spacernya ini kita ukur dulu butuh berapa senti. Oke. Nah cara ngukur spacer tuh kayak gini ya guys. Jadi taruh penggaris atau apa yang lurus, pokoknya mepetin ke ban, nanti bakal ketahuan ini celahnya di sini berapa mili, ya kan. Ini kita coba ukur dulu. Jadi kita ambil sudut yang paling luar sebelah sini nih. Mana mati lagi. Nah ini guys, kita ukur ulang ya. Sekitar 1 sentian guys. Tuh, ya kan. Coba sekali lagi. Maju lagi di 120 mili. Jadi sekitar di 1 sentian lah intinya. 1 senti sampai 1,2an. Nah jadi untuk spacer nanti kita bikin dulu mungkin di 1,3 ya. 1,3. Nanti kita coba pasang spacernya. Kalau misalnya 1,3 ini terlalu tebal, jadi nanti kita tinggal bubut aja gitu. Soalnya kalau spacernya ketipisan itu nggak bisa ditebelin, jadi mendingan kita bikin spacer yang lebih tebal. Nah kalau misalnya ketebelan itu bisa dibikin tipis lagi gitu guys. Oke, sekarang kita copot dulu roda belakang, pasang dulu ini nih baut roda panjang atau long nut. Oke guys, ini apa namanya, baut roda standarnya udah kita copot tuh, kan. Nah, awalnya kan di sini nih. Nah, karena limo itu tromol, jadi otomatis bearing rodanya harus kita copot guys, gitu. Kalau Vioski nggak usah nyopot bearing roda. Nah, terus ini setelah saya cek, ternyata bearing rodanya juga kena. Jadi kalau kata orang Sunda tuh laharnya udah ngagergel gitu kan. Nih,
Kedengeran nggak? Loh. Nah ini baru pakai putaran tangan ya, belum sama putaran roda. Jadi kebetulan nih hari ini ownernya mau kesini, ya kan? Mau ngecek kerjaan sambil mau ngobrol lagi katanya. Jadi ini belum kita pasang dulu. Nanti biar ownernya tahu, ya kan? Gitu. Jadi kalau udah tahu ownernya, ya terserah aja mau diganti boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tuh. Cuman ya pasti ada suara dengung ke kabin. Jadi faktor dengung ke kabin tuh yang pertama ban, ya kan? Yang kedua ini bearing roda. Tuh. Kalau pelan dia gergel guys. Nih. Kalau yang satu lagi aman. Nih. Kalau yang sebelah lagi aman. Ini udah dibongkar juga nih. Nah, sebentar saya ambil dulu ya. Nah, ini guys. Oh, kalau sebelah lagi aman. Dia nggak ada bunyi sama sekali tuh. Ya kan? Ini masih enak nih. Tuh, masih lancar putarannya. Gitu guys. Sebenarnya ini part yang nggak bisa dilihat ya kan. Jadi cuma bisa dirasain. Jadi untuk penggantian baut roda panjangnya nanti kita tunda dulu sampai owner nyampe sini, baru nanti keputusannya kayak gimana. Oke? Mumpung sekalian dibongkar soalnya. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin owner datang ke sini, kita udah ngobrol panjang lebar lagi, ya kan? Untuk bearing, ownernya minta diganti baru aja, kayak gitu. Karena bilangnya biar nyaman sekalian, gitu guys. Oke? Nah, jadi hari ini kita mau ngecek dulu bagian mesin nih, karena bagian mesinnya kan bunyi apa sih? Kalau bahasa Sunda ngeletrek. Kemarin saya cek di area sini guys. Nah, di area sini. Tapi setelah didengar-dengar saya rasa sih di dalam mesin guys, di area sini, di area rantai keteng. Jadi ini mau kita bongkar dulu, mau kita cek dulu, mau dipastiin sebelum kita belanja part ya kan, supaya nggak salah belanja gitu kan, biar uangnya nggak kebuang sia-sia. Kita cek dulu apakah bener dari dari ketengnya gitu. Jadi nanti setelah ketahuan penyakitnya dari mana, baru nanti kita konfirmasi lagi ke ownernya. Nah, habis konfirmasi, ownernya nanti minta di gimana ini, mau diganti baru atau dibiarin kayak gini aja. Jadi intinya semuanya terserah ownernya gitu guys. Yang penting kita udah nurutin permintaan ownernya. Jadi kayak mesin ini minta dicek, kita cek dulu ya kan. Terus kaki-kaki yang kemarin kita cek dulu. Pokoknya semua part yang diganti di mobil ini pure semuanya permintaan dari owner guys gitu. Oke, jadi ini lagi kita bongkar dulu untuk tutup klepnya. Nanti kita cek bagian rantai ketengnya. Nah, oke guys, ini tutup klep udah kita buka. Nah, ternyata kondisi rantai ketengnya tuh kendor kenceng guys. Nih, ini kan bagian kendor nih. Tuh, kalau diputar, tuh dia kenceng. Tuh, kenceng, kendor lagi ya kan? Tuh, kenceng lagi. Oh, kendor lagi gitu guys. Jadi kendor kenceng. Jadi kemungkinan sih ada 3 kemungkinan, bisa dari dampernya, bisa dari tensioner ketengnya, ya kan? Tonjokannya udah kadang aus, kadang bagus gitu kan. Bisa juga dari rantai ketengnya yang udah mulur sebagian gitu guys. Jadi ya intinya kalau mau enak sih mungkin diganti pakai part cabutannya satu set tuh. Jadi rantai ketengnya, tensionernya sama dampernya. Untuk bagian mesinnya ini ya nggak bersih amat dan nggak kotor amat sih gini. Ini nggak ada sludge, nggak ada oli yang menggumpal tuh ya kan. Oke guys, ini bearing roda belakangnya udah ada nih.
Jadi yang diganti cuma sebelah doang. Kita pakai aftermarket merek Trivindo guys. Nah, ya bearing roda barunya. Ah, ini dia. Nah, ini dia guys, bearing roda barunya. Oke. Jadi langsung aja kita pasang ke mobilnya guys. Ini nanti baut roda yang terpasang ini kita copot dulu, nanti kita ganti pakai baut roda yang panjang karena mau pakai spacer kan. Oke guys, ini bearing roda baru yang sebelah sini. Bearing roda, baut roda, juga spacer nih udah naik semua. Ini untuk spacernya kita pakai yang bisa dipakai di dua ukuran velg. Velg standar, centering juga tinggal pasang, masuk ke velg TW. Itu guys, oke. Terus juga nih untuk per kita pakai lift kit sedikit, ya kan? Karena kemarin pas ngecek sini ternyata kita motongnya terlalu kependekan, jadi kita naikin lagi 1 jarian lebih, ya kan? Langsung aja kita pasang ban dulu nih guys, oke? Oke guys, sambil kita nunggu part barunya datang, ini kita bersihin dulu bagian-bagian yang kemarin kita buka dari mesinnya. Ini ada tutup rantai ketang. Oh, ini nanti kita bersihin juga. Ini awal kondisi kayak gini ya. Nah, sekarang setelah dibersihkan seperti ini. Gitu. Terus nanti ini juga apa sih namanya? Tutup klep kita bersihin juga guys. Gitu, oke, supaya bersih lah, jangan kayak begini. Oke guys, ini yang tadi udah selesai kita bersihin nih. Wih deh, ya kan? Kinclong parah. Ini juga sama nih, ini udah kelar. Oh. Cuma di bagian yang sempit-sempitnya rada susah kita bersihin guys. Oh. Terus ini part yang bakal kita ganti selanjutnya adalah seal kerkas yang luar, bagian luar. Sebentar guys. Nah ini seal kerkas bagian luar, ini kan bawaannya nih. Ini bawaannya udah getas, sudah keluar olinya belum banyak sih. Cuman ya kalau lama-lama ya nanti tambah banyak keluar olinya, jadi sekalian aja kita ganti. Nih. Ini seal kerkas baru. Ini aftermarket, mereknya NOK juga sama. Terus ini ada karet boot as roda dalam, karena bagian as roda dalamnya itu udah kayaknya ada bocor sih. Kelihatan ada nyiprat ke bagian apa namanya, rak setir. Nah yang paling berasa tuh ini guys, ya kan, engine mounting. Nih, engine mounting kanan. Jadi ini kan yang baru nih. Ini baru, original. Tuh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara ngebedain yang original sama yang KW atau imitasi. Nah, di bagian sininya tuh ada tuh. Ada logo Bridgestone-nya dia guys, kalau yang original ya. Ini original baru. Jadi engine mounting kanan kita ganti baru, original sesuai dengan request ownernya guys. Jadi nanti setelah terpasang, nanti bakal kita coba apakah bakal sembuh semua penyakitnya atau masih tersisa, ya kan. Jadi kita bakal tahu setelah nanti semua partnya dipasang. Nah terus ini untuk penggantian keteng nih, barangnya udah datang. Ini part original copotan dari mobil X Japan. Jadi mobil yang beroperasinya di Jepang guys, yaitu. Jadi ini udah datang satu set kayak gini, isinya keteng. Ini tensionernya, nih tensionernya. Terus damper sama slipper. Nah, ini yang bekas nih, ya kan? Oh.
Ini udah kemakan dalam slipernya, karena di bagian slipper ini kan bahannya fiber ya, plastik fiber tuh, kemakan dalam. Kalau ini kemakannya baru sedikit guys tuh. Oh. Oke. Jadi sekarang mudah-mudahan hari ini selesai dan semoga nggak ada penyakit yang ketinggalan gitu kan. Oke. Sekarang langsung aja kita pasang dulu nih untuk si rantai ketengnya dulu. Oke guys, alhamdulillah nih mesinnya sudah selesai. Tuh, udah naik semua. Sekarang ini kita lanjut mau ganti karet boot CV join bagian dalam nih, karena karet bootnya sobek. Nih, ini udah dicopot. Oh, jadi kondisinya kayak gini guys. Gitu. Nanti kita ganti pakai karet boot baru tuh, kan? Nah jadi setelah karet boot selesai, nanti kita pasang balik bannya terus kita test drive. Kalau nggak keburu sekarang ya test drive-nya besok mungkin. Terus tadi untuk di bagian radiator kayaknya kotor banget guys airnya. Kayaknya kotor banget airnya. Jadi di bagian tutup radiatornya juga ada kayak lumpur lagi guys gitu. Nanti kita copot karena ini masih panas, barusan udah dihidupin ngetes rantai keteng. Nanti kalau udah dingin kita coba buka lagi si tutup radiatornya. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin malam kita selesai di jam setengah 12-an. Kemarin malam juga udah kita test drive. Alhamdulillah semua PR-nya kayaknya udah selesai, ya kan? Mesin udah enak, sekarang udah nggak ada bunyi di bagian rantai keteng. Terus untuk getar mesin ini sangat jauh berkurang ya dari sebelumnya. Jadi karena ini pakai engine mounting original yang sebelah kanan, jadi ya jauh banget lah perbedaannya, intinya seperti itu. Sekarang kita coba nyalain dulu mesinnya dan kita test drive lagi sekali lagi. Hei. Getarannya udah benar-benar halus sekarang, nggak kayak sebelumnya. Wah, sebelumnya getarnya sampai setir, sampai jok. Sekarang setir udah hampir nggak ada getar, di jok apalagi nggak ada getar. Alhamdulillah ya kan. Nah, untuk kondisi mesinnya sekarang seperti ini guys. Jadi mungkin perbedaan suara lewat HP kayaknya nggak terlalu kedengeran. Ini untuk bunyi ngeletrek di bagian apa namanya, di bagian rantai ketengnya sekarang udah hilang. Mantap ya. Oke guys, sekarang kita lanjut aja test drive kali ya. Oke guys, ini kita test drive dulu ya. Nah, nih polisi tidur pertama nih. Iya. Oke, jadi sekarang bandingannya lebih enak. Terus suara bunyi-bunyi di belakangnya udah hilang deh. Jadi ya memang bener kondisi support shocknya kan kemarin udah gepeng, support shock belakang. Jadi penyakitnya itu kurang lebih sama kayak support shock depan guys. Jadi misalnya kalau support shock depan dia udah gepeng, dia bunyi apa namanya,
bunyi geledukan gitu kan. Cuman kalau di bagian belakang kan partnya nggak banyak, dia cuman shock, support shock sama bearing roda aja. Kalau bagian depan dia rada sedikit banyak partnya. Jadi untuk roda depan biasanya kalaupun sudah diganti si support shocknya, dan kalau misalnya part lainnya tetap jelek, ya tetap masih ada bunyi geledak produknya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Yang kita ganti kan cuma shocknya doang nih, sedangkan part lainnya kita cek kemarin sih masih bisa dipakai, masih layak pakai lagi. Jadi kalaupun kita ganti, sayang aja, nanti nunggu rusak sekalian aja, nunggu rusak total itu kan baru ganti gitu guys. Oke, kita skip aja, balik ke garasi kali ya.